الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, izinkan kami kembali untuk menguraikan salah satu topik dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Kali ini kita akan membahas topik yang berjudul Mendidik Keluarga Bahagia. Landasan kita adalah Al-Quran Surah Al-Insyiqaq, seperti yang kita bacakan tadi pada ayat 7 dan hingga ayat ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah dibacakan, artinya adalah adapun orang-orang yang kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa, dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah, dan dia akan dikembalikan berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan masrur, penuh dengan kebahagiaan. Namun ada pula satu kelompok orang yang mendapatkan kitabnya dari arah belakang, maka dia akan berteriak, binasa kami, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan ketahuilah sungguh dahulu kelompok atau keluarga yang mendapatkan kitab dari belakang ini, dulu di saat di dunia mereka berkumpul bersama penuh dengan masrur juga dalam keadaan bahagia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini menceritakan ada dua keluarga, dua ahli, di mana yang satu mendapatkan kitab dari kanan sehingga Allah ringankan hisabnya. Lalu kemudian mereka itu berkumpul bersama dengan keluarga itu dengan penuh keadaan kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki. Tapi ada satu kelompok keluarga yang justru mereka ini mendapatkan kitab dari sebelah belakang, lalu kemudian mereka disiksa, lalu mengatakan kami binasa, lalu Allah katakan innahu kana fi ahli masrura. Mereka juga bahagia, masrur juga, tetapi kebahagiaannya dulu ketika di dunia, bukan di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, memang kalau kita lihat dalam tafsir, makna ahli di situ adalah keluarga dalam artian kelompok. Ada kelompok sesama orang beriman, sehingga dia juga menjadi ahli, ahlun, keluarga yang beriman. Tapi ada juga orang-orang yang kafir juga, satu kelompok juga disebut sebagai ahlu juga di situ. Bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang memperoleh amalnya dari kanan, mereka akan berbahagia di akhirat. Tetapi orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah belakang kemudian disiksa, mereka juga berkumpul, tapi dulu bahagianya di dunia, bukan di akhirat. Namun kalau dimaknai ahli di situ sebagai keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, orang tua, pasangan suami istri, tentu juga tidak keliru. Artinya, bagaimana kita sebagai keluarga yang terdiri dari suami istri, orang tua dan anak, bahkan saudara kerabat-kerabat, seharusnya ketika di dunia kita bersama, di dunia penuh kebahagiaan, berharap kita kelak di akhirat juga akan tetap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian mereka dihisab dengan sangat mudah, kemudian dikumpulkan dengan masrur, dengan kebahagiaan. Nah, ini yang kita inginkan, keluarga kecil kita masuk dalam kelompok pertama yang dapatkan catatan dari kanan. Bukan justru sebaliknya, keluarga kita di dunia ini penuh dengan kebahagiaan, diberikan Allah kesuksesan, kemudahan hidup, karirnya melonjak, usahanya juga lancar, bisnisnya juga lancar,
Akan tetapi justru kebahagiaan itu hanya temporal di dunia saja. Tetapi di akhirat justru mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih. Wa yasla sa'ira. Mereka justru dimasukkan dalam api yang sa'ir, yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di akhir surat Al-Insyiqaq ini, seperti dalam surat ayat ke-20 sampai akhir, Allah juga menjelaskan, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Ini jawaban. Kenapa mereka tadi mendapat siksaan? Karena mereka tak beriman. Karena mereka tak mau mendengarkan ketika Al-Quran dibacakan. Mereka juga tak mau bersujud. Bahkan mereka juga mendustakan ayat-ayat Allah itu. Mendustakan perintah Allah. Menolak perintah Allah. Kecuali orang-orang yang bahagia tadi, yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat berkumpul dengan keluarganya, itu adalah orang-orang yang amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Kalau kita gabungkan, berarti paling tidak ada 4 hal di sini yang perlu dilakukan dalam keluarga agar kita bahagia sampai akhirat nanti, berkumpul dengan penuh kebahagiaan di surga. Itu merupakan kebahagiaan hakiki. Ada 4. Yang pertama adalah mari kita didik keluarga kita, anak-anak kita dengan penguatan pendidikan akidah, iman. Karena dikatakan tadi, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Mereka itu tak beriman. Bahkan sementara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu amanu wa amilus shalihat. Mereka beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan keluarga itu harus dibangun dengan dasar religius, dibangun dengan dasar iman. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para pemuda yang ingin menikah, nikahilah perempuan itu dengan mengutamakan agamanya. Fasfar bizatid din taribat yadaka. Kau pilih agamanya. Boleh saja mempertimbangkan cantiknya, hartanya, atau kemudian keturunannya. Tapi yang menjadi prioritas itu adalah agamanya. Kenapa? Karena memang istri kita atau pasangan hidup kita ini yang akan menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Bagaimana mungkin mereka akan taat beribadah ketika mereka terlahir dari keluarga yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting penguatan akidah, penguatan iman. Maka nikah itu basisnya itu adalah dengan keimanan, dengan agama. Nah, ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga, juga sejatinya dijalani dengan ajaran agama. Jangan melakukan hal-hal yang dikutuk atau yang dimurkai oleh Allah. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama itu sendiri. Misalnya ketika dalam kandungan, beri dia makanan yang halal, ajarkan dia kalimat-kalimat thayyibah dengan membaca Al-Quran. Ketika dia lahir, yang pertama kali diajarkan adalah azan, tauhid. Diazankan dia. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, ibtahu sibyanakum awalu kalimah la ilaha illallah walaqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari pertama kali anakmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika mereka wafat juga setiap manusia itu hendak ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka wajarlah ketika Nabi Ya'qub alaihissalam ketika dia berusia senja tetap di hadapan anak-anaknya, yang dikhawatirkannya adalah aspek akidahnya, bukan aspek ekonominya, karirnya. Apa kata Nabi Ya'qub? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau mati aku apa yang kamu makan? Bukan dia mengatakan ma ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, kalau mati aku apa yang kau makan? Makan nasi atau tidak? Gimana kehidupanmu? Kan itu. Tapi bagaimana akidahmu? Maka mari kita berikan penguatan akidah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, kalau dilihat dalam kompilasi hukum Islam pun, salah satu kewajiban suami sebagai pemimpin dalam keluarga itu adalah memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Lagi-lagi ini faktor akidah, faktor penguatan iman, karena ini menjadi syarat mutlak bagi kita untuk memasuki negeri akhirat dengan penuh kebahagiaan. Satu. Kemudian yang kedua adalah penguatan pendidikan Al-Quran. Penguatan pendidikan Al-Quran. Wa iza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan ayat Allah, mereka tak mau bersujud.
Bahkan balilladzina kafaru yukazzibun. Mereka mengingkari, orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah. Maka faktor yang kedua adalah kuatkan Al-Quran, pendidikan Al-Quran dalam keluarga kita. Saudaraku, yang sederhana, ajarkan kepada anak-anak kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kemudian berakhlak seperti Al-Quran. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah sekarang mulai menjamur tahfiz-tahfiz Quran. Kita tetap dorong anak-anak kita tidak sekedar menghafal ayat-ayat tentunya, tapi harus meningkatkan level selanjutnya. Mereka juga harus memahami maknanya, mentadabburinya, mengamalkannya, lalu berakhlak sesuai dengan Al-Quran dan membangun peradaban negeri ini dengan nilai-nilai Al-Quran sehingga berkah Allah itu datang dari langit dan bumi. Itu yang kita harapkan. Dan meskipun demikian, banyak riset yang menunjukkan bahwa dengan membaca Al-Quran, rutin membaca Quran, rutin menghafal Quran, justru itu juga berdampak terhadap pribadi, akhlak si anak. Luar biasa. Baru beberapa hari yang lalu, saya melakukan bimbingan terhadap seorang mahasiswa pasca sarjana yang bernama Nur Munawwar Arifin. Dia meneliti tentang hubungan, pengaruh antara kemampuan menghafal Al-Quran dengan kecerdasan emosional dan spiritual di SMA 1 Negeri Padang. Alhamdulillah itu hasilnya menakjubkan. Ternyata ada korelasi positif, ada hubungan yang signifikan. Semakin anak itu mampu menghafal Al-Quran, semakin intens dia berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, semakin matang emosinya, emosionalnya, semakin cerdas emosionalnya, dan semakin cerdas spiritualnya. Bahkan kita tahu, riset-riset lain menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang itu hanya sekitar 20-20% dipengaruhi oleh kecerdasan intelektualnya. Tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Itu baru satu riset. Banyak riset-riset yang lain, silakan dicek. Oleh karena itu, jangan abaikan anak-anak kita dari Al-Quran. Kalau menginginkan anak-anak yang berkualitas, keluarga yang berkualitas, maka dekatkan dengan Al-Quran. Al-Quran harus menjadi panduan kita. Tentu kita harus banyak berinteraksi dengan membacanya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkan, hingga pada akhirnya kita berakhlak dengan Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mampu mengajarkannya, menebar isi Al-Quran itu kepada alam sekitar. Dua. Yang ketiga adalah penguatan pendidikan ibadah. Di mana dikatakan di sini tadi bahwa mereka itu yang masuk neraka itu karena tak mau sujud. Sujud maknanya juga salat. Sujud juga bermakna menebar kebaikan di muka bumi ini, karena bumi adalah tempat sujud. Oleh karena itu, ini juga sangat penting. Seperti pembahasan kita pada pertemuan lalu, bahwa anak kita dididik puasa, tetapi juga jangan lupa mendidik dia sholat. Karena sholat ini merupakan pangkal ibadah ini. Kalau sudah sholatnya tak beres, ya yang lain kacau. Tapi kalau sudah sholatnya beres, insya Allah. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, mari kita lakukan gerakan sholat subuh berjamaah. Bawa anak-anak kita ke masjid, bawa anak-anak kita ke musalla. Karena memang sholat yang paling sulit itu, kata Nabi, bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat Fajar. Insya Allah, kalau kita mampu mendidik anak kita sholat Isya, sholat berjamaah dengan subuhnya, insya Allah, zuhur, asar, maghrib, mereka akan lebih mudah melakukan. Karena yang sulit saja mereka bisa lakukan, apalagi yang mudah aja, apalagi yang mudah begitu. Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk membentuk keluarga yang bahagia tadi. Sholat. Bahkan Allah juga mengatakan kan, bahwa orang yang mendirikan sholat itu, mereka akan tercegah, terhindar dari fahsya dan mungkar. Dan yang ketiga, saudaraku, yang keempat, saudaraku, penguatan pendidikan akhlak. Karena di sana dikatakan tadi, pada akhir ayat Al-Insyiqaq ini, pada akhir surat Al-Insyiqaq ini, amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka beramal saleh. Saleh bermakna baik. Saleh itu lawannya adalah fasad, kerusakan. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang menimbulkan kebaikan, bukan menimbulkan kerusakan. Baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakat sekitar, lingkungannya. Maka kita harus bina akhlak anak-anak kita. Harus konsisten istiqamah melakukan kebaikan, kebajikan. Bukan justru melakukan kejahatan dan kemungkaran. Saudara yang dimuliakan Allah, Ramadan ini menjadi momen penting juga bagi kita
untuk menguatkan akidah anak-anak kita, keluarga kita. Lalu kemudian lebih banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Syahrul Ramadan ini. Kemudian mari pula kita perbanyak ibadah kita dengan salat fardu maupun salat sunnah. Lalu kita membiasakan berakhlak karimah, ucapan kita, gaya kita berbicara, pikiran kita, sampai kemudian perilaku tindakan kita berempati kepada orang lain, peduli pada sesama. Insya Allah ini akan mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala untuk rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi keluarga yang bahagia hingga surga. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.